suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid-Nya. Di pantai Danau Tiberias, Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada mereka, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam perahu. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya pada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadilah manusia Paskah. Kita tahu Paskah artinya apa? Paskah yang baru dirayakan kemarin artinya apa? Apa? Gak krungu aku sampean. Paskah artinya apa? Hah? Cek wedine lho nek apa omong. Paskah itu loh, menurut Anda itu artinya apa? Paskah, kita baru merayakan Paskah. Kebangkitan Tuhan. Itu yang tidak ada di kitab-kitab yang lain kecuali Alkitab. Tidak ada di kitab-kitab lain ada manusia bangkit, tidak ada. Cuma satu ini di Alkitab Injil ini. Karena itu Yesus mengajak kita untuk menjadi manusia Paskah. Artinya apa?
kita juga dibangkitkan secara roh. Lalu setelah dibangkitkan secara roh, supaya apa? Ya tadi Paskah artinya apa? Bangkitan Tuhan. Lalu artinya apa itu setelah kita dibangkitkan secara rohani kita? Supaya yang pertama, bukan, orang Katolik seringkali salah, bukan untuk mewartakan kebaikan, enggak. Kebaikan diajarno ning agama liya. Ya kalau sama-sama ngapain, enggak usah diwartakan itu. Tapi yang pasti berkaitan dengan Paskah, orang yang sudah dilahirkan baru menjadi manusia Paskah, maka dia juga harus mewartakan Yesus yang bangkit. Memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit itu tidak sama dengan berbuat baik. Salah kita itu seringkali nafsir-nafsir sendiri, pokoknya berbuat baik, gak ada. Mengatakan bahwa Yesus itu bangkit, itu yang akan menggegerkan dunia. Karena apa? Loh, kok enggak ada di kitabku? Ya memang enggak ada kecuali di Alkitab saja. Kita tidak disuruh ditugaskan Yesus menjadi manusia yang baik. Enggak usah ngapain Yesus turun soro-soro ngajarkan manusia berbuat baik. Mengajarkan supaya kita itu menerima Dia yang telah bangkit. Karena itu mendasarnya di mana? Karena semua orang itu akan mati, dia butuh dibangkitkan. Lah kalau cuma berbuat baik saja, ya mati sudah selesai. Padahalnya kita mati pengennya ya kita bangkit. Maka ya otomatis yang harus diwartakan apa? Ya orang yang bangkit. Logikanya kan begitu. Bukan mewartakan yang baik. Kalau mewartakan yang baik kalau enggak mati enggak dibangkitkan enggak ada gunanya. Atau kita hidup mengejar pahala, bukan. Tapi engkau percaya akan berita kebangkitan yang baru saja kita terima, kita dengarkan hari ini, ya. Itu sudah jelas dikatakan di sana. Maka saudara-saudara yang terkasih, apakah kita benar-benar telah siap untuk menjadi manusia Paskah? Inilah minggu yang ketiga atau Paskah ketiga dan terakhir Injil-Injil kebangkitan diwartakan. Maka disebutkan segitu banyaknya tadi Yesus menampakkan dirinya ketiga kalinya setelah kematian kepada ini semua, ya. Sudah dijelaskan di situ, maka kita perlu mendalaminya dengan sungguh-sungguh karena ini termasuk misteri Paskah yang merupakan jantung pewartaan Kristen. Lihat itu. Merupakan jantung pewartaan Kristen, yaitu apa? Yesus yang bangkit. Bukan untuk berbuat baik, tidak. Salah, kita ini salah karena enggak tahu itu karena ketidaktahuan kita atau ketidakmampuan kita. Yang diminta Yesus mewartakan Dia yang bangkit, bukan buat kebaikan. Nah, ini banyak orang tidak melakukannya, yaitu tadi masalahnya dua, ketidaktahuan kita akan peristiwa iman Paskah itu yang menjadi fondamen dari pewartaan Kristen, jantung pewartaan, atau ketidakmampuan kita
Artinya kita tidak berani ngomong tentang Yesus yang bangkit itu gak wani. Apalagi kita hidup di negeri Konoha. Pasti takut kita itu. Ya, takut dengan mayoritas, takut dengan perangkat hukum. Ya, seperti itu. Ya, kalau tidak di negeri Konoha, ya mungkin orang bisa cas-cisus begitu. Ya, tapi memang di negeri Konoha ini berat sanksinya dan orang tidak ada yang berani. Itu sebabnya Yesus membutuhkan manusia-manusia Paskah yang tidak lagi takut tentang bicara tentang Yesus yang bangkit dan mempertanggungjawabkannya, tidak berani bicara tentang kebenaran. Ya, hal-hal semacam itu yang berkutat di diri kita. Kebenaran pokok yang mau disampaikan Injil yang kita dengar ialah, lihat itu, Yesus yang bangkit hadir secara penuh rahasia di tengah gerejanya yang sedang berjuang menangkap ikan sebanyak mungkin untuk kerajaannya. Sudah dikatakan di situ, Yesus yang bangkit, yang hadir terus menyertai gerejanya. Kenapa dia menyertai gerejanya? Lah dia bangkit kok. Yang namanya bangkit kan hidup. Sedangkan orang yang tidak pernah bangkit itu orang mati, mayat. Jadi gak iso menyertai kita kalau mayat. Itu sebabnya Yesus berkata, anak-anakku jangan takut, karena aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dasarnya apa? Yesus yang bangkit. Kalau Yesus tidak pernah bangkit, mayat. Ya mayat gak bisa menyertai kita lah. Ya, karena Yesus bangkit itulah dia berani ngomong, aku menyertai engkau. Kuncinya apa? Dia bangkit. Selesai. Kalau lah kita itu aneh. Kita itu malah berani memberi kesaksian tentang mayat. Mayat enggak menyertai kita kok diberi kesaksian. Ya beri kesaksian orang yang hidup lah. Ya kalau orang sudah mati ngapain diberi kesaksian? Kalau dia hidup baru, ya. Kalau Yesus kira-kira saya enggak pernah diajarilah ya, atau sungguh-sungguh mengimani Yesus yang bangkit, ya aku mau buat apa mewartakan Yesus? Ya karena berhubung dia bangkit, ya saya mau. Ya itu yang harus kita cerna ya, supaya gereja yang sedang mencari ikan ya, itu lambang mencari ikan, mencari manusia-manusia, supaya dengan kesaksian kita mereka mau percaya dan menerima Yesus yang bangkit, supaya dia kalau mati dia juga akan dibangkitkan. Kan itu omongnya Yesus sendiri. Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepada Anak Manusia, dia akan kubangkitkan. Nah, dan kuberi hidup yang kekal. Kalau kamu tidak mau percaya sama dia itu, kamu akan binasa. Mau kamu orang Indonesia, mau kamu orang Arab, mau kamu orang Cina, mau kamu orang Jawa,
Kalau ndak mau percaya kepada Dia, kamu akan binasa. Jaminannya apa? Bacaan pertama dan ketiga. Di situ diceritakan bahwa Yesus punya kuasa atas apapun. Dalam kitab Wahyu yang kita dengar, Dia diberi kuasa, kemuliaan. Dia punya semua itu. Maka kamu, wah aku bangsa Amerika maju, gak peduli. Hanya berkuasa di Amerika, aku berkuasa di atas langit dan di bawah bumi. Lebih besar mana kuasanya? Jangan main-main ini, ya. Ini bukan barang sepele ini, ya. Saudara-saudara yang terkasih, gereja harus sadar, yaitu kita kumpulan umat beriman yang telah mendengar warta firman tadi, bahwa dia tidak akan mendapatkan apa-apa bila dia tidak hidup di bawah perintah gurunya. Yesus yang datang tadi berkata, ya anak-anak, ada lauk pauk enggak? Kita waktunya sarapan, tidak punya. Tebarkan jalamu di sebelah kanan, kau akan dapat ikan yang banyak. Dia penguasa laut. Apa yang tidak ada pada dia? Maka kalau kamu tidak menyertakan aku dalam banyak hal, kamu juga tidak akan mendapatkan apa-apa dalam hidupmu. Kalau kamu tidak mau mengimani aku, percaya kepadaku, aku bisa menghentikan aliran sumber penghasilan hidupmu. Sudah ada banyak, ya. Sudah ada banyak itu. Ini dulu yang besar gede itu apa? Ada pasar sekarang dipakai apa itu? Dipakai yang dibeli apa itu? Satunya Indomaret itu apa? Alfa itu Alfamart ya. Ya. Alfamidi. Nah, dulu sebelum Alfamidi itu apa? Giant. Wedine ngono roboh, artinya set, gak payu, tutup. Mau apa? Kalau Tuhan sudah mau menghentikan, jangan sombong-sombong kau manusia. Kalau aku sudah mau menghentikan, mau apa engkau? Mau apa? Apa yang bisa kita buat? Mengandalkan siapa? Perusahaan-perusahaan raksasa yang besar-besar tumbang. Trans yang di mana itu? Dukuh Kupang. Kiri jalan itu, setelah dari mana itu CW, terus masuk, terus di sini itu ada apa itu kopi sing laris iku apa? Kopi lali aku jenenge. Kopi sik ndek biasane dihubungi sepeda motor wakeh iku lho, gacoan. Nah, mie gacoan. Kok enek kopine to. Nah, iku naik, itu kan di situ ada tran. Puasa swalayan yang gede begitu tutup. Mau apa? Kok kira Yesus gak bisa menghentikan gacoan? Emang gacoan lebih gede dari swalayan. Apa itu? Trans itu. Atau Giant itu. Ayo. Itu hal-hal yang soal duniawi begitu. Ya mungkin bisa juga orang melawan itu. Tapi kalau sudah soal mati,
Sopo sing iso nguripno sampean? Ayo. Golekno orang kalau ada tak tinggalno Katolik, aku tak melok wong iku. Tapi ora enek kok. Lah opo tak tinggalno? Ya tetep melok Yesus lah. Oh dia yang bangkit kok. Nggak ada orang kau cari dimanapun. Ya, itu kalau sudah soal paling mendasar orang mati. Karena semua orang itu mati. Kau mau sehat, kau mau sakit, kamu mau tuwek, mau enom, mati pokoknya. Wis mati rak pengen urip toh. Mau tah mati terus. Wong buktine nek wis wayahe tuwek ngono wis rada wedi-wedi ngono nek kate mati. Gak enek to, ayo lomba mati dhisik enek apa ora? Gak enek, gak wani orang. Ndak berani lah ngapain. Ya ada orang tuh berdoa ya, Tuhan apa urip kok koyok ngene terus. Piye se Tuhan, Tuhan. Apa ngene susah, arep begitu susah. Apa kowe wis bosen urip ta? Iya Tuhan, bosen. Ya wis tak jipuk ya. Sik Tuhan, sik lho ya. Andani kok, lihat itu. Pada dasarnya sifatnya orang itu kabeh padha wedi mati. Gak enek sing gak hobi mati ku enek apa ora saya tak pengen tahu. Hobiku pengen cepet mati, gak enek. Gak ada ya. Yang ada hobinya pengen hidup panjang. Kan begitu. Tapi tidak mau percaya kepada dia satu-satunya yang telah bangkit. Ya resiko nek kowe gak gelem. Kalau kamu ndak mau percaya aku yang bangkit, ya sudah. Ya. Ya jangan salahkan saya, aku kan sudah ngomong bolak-balik. Ya, kata Yesus begitu. Ya, tapi kami ndak tahu. Loh kenapa ndak tahu? Lah yang sudah percaya sama sampean bangkit menengae kok bisu kok. Ora gelem ngomongno kok. Yesus teko. Emang surga pengen mbok pek dhewe, bingunokno kowe. Aku pengen surgaku iki orang hidup kekal abadi dimiliki semua orang. Kenapa engkau diem? Kenapa engkau malah mewartakan yang lain-lain di luar itu? Ya. Loh, memang nggak salah kamu mewartakan hidup baik, hidup yang benar, tidak buat itu baik. Ya. Tapi saya tidak minta itu, karena orang lain bisa buat baik. Bapakmu juga bisa baik, orang tuamu juga bisa buat baik. Tapi satu, orang tuamu nek mati gak iso bangkit. Lerak ngono. Sampean dhewe nek wis mati ora iso bangkit. Loh. Wis cetha welo-welo apa yang dimau Yesus. Kenapa kita ini masih tetap berkutat, kita masih tetap kerdil, kita masih enggak berani? Apa yang membuat engkau takut? Takut dibunuh? Takut diancam? Aku loh sudah ngomong, kata Yesus. Jangan pernah kamu takut kepada Dia yang hanya bisa membinasakan tubuhmu. Tapi takutlah kepada Dia yang bisa membunuh tubuh dan jiwamu. Loh, ijek kurang jelas apa Yesus iku? Kenapa kita itu masih diam 1000 bahasa kalau disuruh memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit? Aku tidak butuh kamu mewartakan beri kesaksian hidup yang baik.
meskipun itu perlu. Tapi omongno iku lho aku sing bangkit. Saya kalau beri pastoral kepada orang-orang yang sakit kan gitu. Selalu saya beri harapan bahwa sakit penyakitmu bahkan kematianmu ibu, oma, ya tidak akan pernah itu menghalangi Yesus yang bangkit. Maka oma percaya sama Yesus supaya nanti juga dibangkitkan. Oma tahu siapa yang pernah bisa bangkit di dunia ini? Yesus. Ya cuma bilang gitu dia. Loh, oma kalau mati bisa bangkit? Enggak. Nah, yang bisa Yesus. Ya udah, ikuti dia. Loh, saya bisa, makanya oma ampuni anaknya yang telah menyakiti oma. Gaya apa? Ya beri harapan bahwa kematiannya itu nanti akan dihancurkan dengan seseorang yang bangkit dari mati. Selesai. Mau apa kita? Karena itu saudara-saudara, kita harus sadar supaya dia yang telah bangkit dan kita mau mempercayakan diri kepadanya, kita nanti akan memperoleh segala sesuatu di bawah perintah guru kita Yesus. Penangkapan ikan yang ajaib dengan segala lambangnya itu adalah peringatan dan sekaligus undangan bagi gereja, yaitu kita umat beriman, untuk terus hidup di dalam kesadaran akan kehadiran Yesus gurunya yang telah bangkit dan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu yang didengungkan, ya. Maka bagi gereja yang berjuang menangkap ikan ini, Tuhan telah mempersiapkan suatu perjamuan bukan hanya sebagai tanda kasih-Nya, melainkan sebagai tanda undangan untuk terus-menerus bersatu dengan Dia yang bangkit. Gereja yang berjuang ini terdiri atas bermacam-macam anggota dengan pemimpinnya Petrus yang diteruskan ke Paus. Nah, kita ini sedang sede vacante, tahta kepausan kosong berhubung meninggalnya Paus Fransiskus, maka sekarang diadakan konklav pemilihan paus yang baru. Kita sebagai anggota gereja harus berdoa supaya kita segera diberi pemimpin yang adalah pemimpin manusia Paskah yang akan mewartakan Kristus yang bangkit ke seluruh dunia berkaitan dengan penangkapan jiwa-jiwa yang belum menerima Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita bersama-sama diingatkan oleh murid-murid yang lain akan kehadiran Tuhan, murid yang dikasihi Yesus, peranan mistik dan mungkin pula di sini teologi tidak boleh diabaikan dalam hidup gereja. Yang satu mengingatkan dan yang lain melakukan. Oleh karena gereja supaya tetap bersatu dalam kerendah hatiannya, serempak berani menjadi gereja Paskah, menjadi umat Paskah, menjadi manusia Paskah yang akan berani mengatakan kepada siapapun bahwa Dia, Yesus, sudah bangkit dan akan memberi
kehidupan kekal kepada kita yang mau percaya. Sebab apa? Dia sungguh-sungguh Tuhan Allah dan Juru Selamat kita. Amin.